Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini berjudul Derita-derita Yesus bagi keselamatan kita. Jesus sufferings for our salvation. Saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan-penderitaan Yesus sangat banyak, sangat pedih dan sangat mengerikan. Dari Taman Getsemani sampai ke Bukit Golgota. Dari dijual Yudas, disangkal Petrus, hingga ditinggalkan Bapaknya. Marilah kita memahami betapa memilukan penderitaan-penderitaan Yesus itu, agar kita makin mengerti betapa besar kasih-Nya kepada kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Lukas 2 ayat 39 sampai 46 menjelaskan bahwa Yesus dan beberapa muridnya di Taman Getsemani. Yesus sangat sedih dan hatinya terasa mau mati. Jesus felt sorrowful and very heavy. Saudara yang dikasihi Tuhan, taman seharusnya untuk tempat kita refreshing, tempat kita menyegarkan pikiran, tempat kita dihiburkan, dan tempat kita mendapat kesegaran. Namun di taman itu, Yesus mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Rasanya mau mati, karena memang besok dia harus mati menghadapi salibnya, menghadapi kematiannya di kayu salib. Dan malam itu, di Taman Getsemani, Yesus berdoa dengan inti yang sama kepada Bapaknya. Ya Bapa, jikalau boleh, cawan penderitaan ini lalu daripadaku. Ya Bapa, Engkau berkuasa, Engkau memungkinkan cawan ini lalu daripadaku. Ya Bapa, jikalau tidak mungkin cawan ini lalu daripadaku. Bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu. Karena penderitaan itu begitu berat. Yesus yang adalah Allah, firman Allah menjadi manusia, yang sejati, dia mengalami, menderita banyak penderitaan itu, dan merasakan penderitaan itu dengan sepenuhnya. Sebagaimana manusia merasakannya. Tentu sangat sedih jikalau kita divonis mati oleh dokter tidak berapa lama. Hidup kita akan habis di dunia ini. Tentu kita akan sangat sedih. Kira-kira demikianlah yang diderita oleh Yesus waktu itu. Murid-murid bisa tidur pulas yang menamani Yesus di taman itu. Namun Yesus sendiri gundah gulana, penuh kesedihan, dan hatinya mau mati. Begitu beratnya beban itu, penderitaan itu, maka Allah mengutus malaikatnya untuk menguatkan. Beratnya penderitaan itu dibuktikan dengan malaikat Tuhan menguatkan Yesus, dan peluh keringat Yesus menetes seperti titik-titik darah. Itu karena begitu beratnya penderitaan yang dia tanggung, kesedihan yang dia rasakan saat itu. Malam yang penuh penderitaan, malam yang penuh kegelisahan, dan ini akan terus bertambah dan bertambah penderitaan itu hingga puncaknya di Bukit Golgota, di dalam kematian penyalibannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus berdoa, datanglah Yudas Iskariot, muridnya, yang memang dia sudah berkomplot, dia sudah merencanakan untuk menjual Yesus kepada para pemimpin agama Yahudi. Dicatat di dalam Lukas 2 ayat 47 sampai 53 dan ayat paralel-paralelnya di dalam Matius dan Markus. Saudara bisa membaca di sana.
Yudas menjual Yesus dengan harga yang sangat murah sekali. 30 keping perak. Kalaupun dibelikan tanah, itu cuma sebidang tanah. 1 kapling tanah. Karena bagi Yudas, Yesus kurang berharga. Maka Yudas memberikan tanda untuk penangkapan Yesus dengan cara dia mencium Yesus. Orang yang aku cium itu adalah Yesus. Tangkaplah dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana murid yang dididiknya 3,5 tahun ini ternyata murid yang tidak bertumbuh imannya, melainkan dia menjual sang guru. Dia menjual sang guru dengan harga yang sangat murah sekali. Karena bagi Yudas yang terpenting adalah uang. Yang terpenting dirinya adalah senang. Yang terpenting adalah dia terpuaskan ambisi dan keinginannya. Ini menambah penderitaan psikis, psikologi, penderitaan batin daripada Yesus. Ketika Yudas menjualnya, ketika Yudas dengan ciuman menyerahkan Yesus untuk ditangkap oleh orang-orang yang membencinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu setelah Yudas memberikan kode penciuman itu, maka para prajurit akhirnya menangkap Yesus seperti seorang pencuri. Lukas 22 ayat 47 sampai 53 dan ayat paralelnya adalah Matius dan Markus. Yesus seorang guru ditangkap seperti seorang pencuri. Tiap-tiap hari Yesus ada di bait Allah. Dia mengajar di sana. Tidak ada seorang pun yang berani menangkapnya. Tapi malam itu menjadi malam penderitaan bagi Yesus. Jumat Agung itu menjadi Jumat yang penuh derita bagi Yesus sendiri ketika dia ditangkap oleh prajurit-prajurit Romawi sebagai utusan daripada para tokoh-tokoh agama Yahudi untuk menangkap Yesus. Yesus diperlakukan seperti pencuri. Yesus direndahkan. Dan itu semua menambah penderitaan hatinya, penderitaan batinnya, penderitaan fisiknya akan segera dimulai. Ketika mereka memperlakukan Yesus begitu rendah, seperti seorang pencuri, seperti seorang penyamun. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita hanya bisa membayangkan. Dan membayangkan pun tidak akan persis seperti menderita kejadian sebenarnya. Karena yang kita lakukan hanya mengangan-angan atau membayangkan saja. Sementara Yesus menderita itu semua. Dan penderitaan Yesus makin bertambah. Ketika Yesus ditangkap, para murid meninggalkan Yesus. Para murid berlarian. Mereka menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka meninggalkan gurunya. Para murid yang 3 tahun ini, 3 tahun setengah selama ini bersama-sama dengan gurunya. Bersama-sama dengan Yesus. Kemanapun Yesus pergi mereka ada. Dan para murid yang sore itu, pada waktu perjamuan mengaku siap mati untuk Yesus. Petrus mengaku, aku siap mati Tuhan, demi Engkau. Murid-murid yang lain juga mengatakan patriotisme. Mereka menyatakan sumpah kesetiaan kepada Yesus, siap mati bagi Yesus. Tapi malam itu mereka melarikan diri mencari keselamatan masing-masing. Ternyata apa yang mereka katakan semuanya dusta. Karena waktu itu mereka meninggalkan Yesus sendirian. Hatinya yang sangat pedih. Karena dia tahu kematiannya sudah dekat. Hatinya yang sangat sedih.
karena dia dijual oleh Yudas muridnya. Dia ditangkap seperti seorang pencuri, dan kini para muridnya yang lain meninggalkan dia sendirian. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana perasaan saudara jika teman-teman saudara meninggalkan saudara sendirian ketika saudara dalam penderitaan? Tentu menyedihkan, bukan? Tentu memilukan. Tentu itu menambah derasnya air mata kita bercucuran. Lalu Yesus dibawa untuk diadili oleh Mahkamah Agama orang Yahudi atau Sanhedrin. Dicatat di dalam Lukas 22 ayat 63 sampai 71. Yesus dibawa oleh mereka ketika ditangkap itu, ditangkap seperti seorang pencuri lalu dihakimi oleh Mahkamah Agama orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Penghakiman yang tidak adil, penghakiman yang hanya mencari kesalahan Yesus, mencari-cari kesalahan Yesus, bukan kesalahan yang sesungguhnya. Mereka bertanya, apakah engkau Mesias? Lalu Yesus menjawab, engkau sendiri yang mengatakannya. Ketika Yesus menjawab demikian, tentu mereka tidak tinggal diam. Dijawab salah, tidak dijawab pun juga salah. Pada waktu Yesus sedang diadili oleh para pemimpin agama di halaman rumah Imam Besar Kayafas. Di situ muridnya Petrus yang secara sembunyi-sembunyi mengikuti kemana Yesus dibawa. Sampailah dia ke halaman rumah itu dengan sembunyi-sembunyi, mengikuti dari jauh karena rasa takut. Rasa juga ingin tahu Yesus diapakan. Dan ketika Petrus ada di situ, Petrus ditanya oleh 3 hamba perempuan, bukankah kamu bersama dia? Petrus tidak mengakui bahwa dia muridnya Yesus. Aku tidak mengenal dia. I don't know. Dicatat di dalam Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Dan seorang hamba perempuan yang lain bertanya kepada Petrus, bukankah kamu orang Galilea bersama dengan Yesus? Aku tidak mengenal Yesus, jawab Petrus. Dan pertanyaan yang ketiga hampir sama, aku tidak mengenal dia. Petrus yang 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus bisa begitu sangat ketakutan hanya kepada seorang hamba perempuan yang menanyai dia bukanlah tentara Romawi, bukanlah penguasa pada waktu itu, hanya seorang hamba, tapi karena ketakutan membuat dia tidak mengakui Yesus sebagai gurunya. Yesus adalah anak Allah, Mesias. Petrus tidak mau mengakui. Pada gambar ini ketika Yesus menoleh kepada Petrus, Petrus malu. Karena sebelum ayam berkokok 3 kali, Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa sedihnya hati Yesus. Betapa dalamnya penderitaan yang Yesus alami waktu itu. Murid yang nampak gagah perkasa dengan heroik, siap untuk mati bagi Yesus. Tapi ketika ditanya oleh seorang perempuan, hamba perempuan saja, Petrus sudah tidak mau mengakui Yesus. Tidak mau mengakui kenal dengan Yesus. Tidak mau mengakui Yesus adalah guru Mesias yang pernah dia katakan sebelum.
Saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan Yesus tidak sampai di situ. Penderitaan Yesus terus berlanjut ketika dia diinterogasi, diadili oleh Sanhedrin Mahkamah Agama, Imam Besar Kayafas di sana. Ketika ditanyai apakah engkau Mesias, Yesus menjawab, engkau sendiri yang sudah mengatakan. Sekarang Anak Allah dimuliakan. Dan perkataan itu membuat seseorang yang ada di samping Yesus, kemungkinan anak buah daripada imam besar, pemimpin-pemimpin agama itu, memukul Yesus dan meninju Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita akan terasa sakit secara badani, secara fisik kita, ketika kita ditinju, dipukul, ditampar dan lain sebagainya. Namun Yesus yang penuh kasih tidak membalas, tidak mencaci maki. Yesus diam seperti domba yang dibawa ke dalam pembantaian. Seorang yang baik, seorang yang suka menolong orang, seorang yang suka memberitakan firman, namun pada waktu itu diperlakukan seperti seorang pencuri, difitnah dengan fitnahan yang tidak terbukti. Sungguh ini menambah semakin dalam, semakin berat, semakin ngerinya penderitaan yang Yesus alami pada waktu itu. Lalu hari menjelang semakin pagi, karena Mahkamah Agama Yahudi, Sanhedrin tidak menemukan kesalahan, tidak menemukan pelanggaran yang dilakukan Yesus. Mereka mencari keadilan kepada pemerintah Romawi yang tidak tahu soal Mesias yang ada di Perjanjian Lama. Mereka meminta keadilan dan membawa Yesus ke hadapan wali negeri Pilatus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas 22 ayat 1 sampai 7 dikisahkan bahwa Yesus dibawa ke hadapan Pilatus supaya Pilatus mengadili Yesus itu menurut hukum Romawi. Ketika Sanhedrin, para mahkamah agama Yahudi itu menghakimi Yesus memakai kitab mereka, yaitu soal Mesias, Yesus tidak bersalah. Kini mereka membawa Yesus kepada Pilatus karena sebenarnya mereka bingung apa kesalahan Yesus. Dan tentu Pilatus bertanyanya bukan masalah Mesias, tapi Pilatus bertanyanya, apakah engkau raja orang Yahudi? Pertanyaan Pilatus tentu politis, tidak berkaitan dengan raja surgawi, tetapi raja pemerintahan seperti kerajaan yang dia miliki. Dan Yesus diam. Diadili karena tidak bersalah, itu sangat menyakitkan dibanding diadili ketika kita bersalah. Dan akhirnya Pilatus tidak menemukan kesalahan daripada Yesus. Lalu Pilatus menyuruh membawa Yesus kepada Herodes. Herodes pangkatnya lebih tinggi daripada Pilatus. Seperti jikalau Pilatus itu bupati, Herodes gubernur, begitu, yang berkunjung pada waktu itu ke Yerusalem. Lalu Yesus dibawa kepada Herodes untuk diadili. Dan Herodes senang, ingin melihat Yesus. Karena selama ini dia mendengar tentang Yesus, namun dia belum melihat dia. Dan Herodes mencoba mengadili Yesus
berdasarkan hukum negara Romawi. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Herodes tidak menemukan kesalahan apapun. Herodes tidak menemukan sesuatu yang salah yang diperbuat oleh Yesus. Tidak menemukan pelanggaran-pelanggaran secara negara yang dilakukan oleh Yesus. Dan Herodes tidak menemukan kesalahan itu. Akhirnya Herodes mengembalikan Yesus kepada Pilatus. Akhirnya Pilatus menghakimi, mengadili Yesus lagi. Lukas 23 ayat 13 sampai 25. Dan seperti kebiasaan pada zaman Romawi waktu itu, pada hari raya Paskah Yahudi, Pilatus ingin melepaskan seorang tahanan politik, tahanan negara, untuk menghargai Paskah Yahudi itu. Dan rakyat, para penuduh-penuduh Yesus itu, orang-orang Yahudi yang membawa Yesus ke Pilatus itu, diberikan pilihan oleh Pilatus. Siapakah yang hendak ia bebaskan waktu itu? Apakah Yesus yang disebut Kristus ataukah Yesus Barabas? Saudara yang dikasihi Tuhan, Barabas di sini nama lengkapnya Yesus Barabas, ada dicatat di dalam kitab Injil. Saudara dapat membaca di sana dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Saudara akan menemukan itu. Dan masa yang membawa Yesus itu, yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi, yang membawa Yesus ke hadapan Pilatus, ke hadapan Herodes, dan ke hadapan Pilatus lagi untuk mencari-cari kesalahan Yesus itu. Mereka berteriak dengan kompak, mereka bersepakat, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Sebaliknya, bebaskan Barabas. Barabas ini adalah seorang penjahat. Dia adalah tahanan politik yang sudah dipenjara. Sementara Yesus yang dicari kesalahannya tidak ditemukan. Dan karena kebencian, karena kemarahan mereka kepada Yesus, maka mereka menolak Yesus dan memilih Barabas. Lukas 23 ayat 13 sampai 25. Yesus sangat mencintai manusia, termasuk juga orang-orang Israel. Dia rindu seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya. Namun orang Israel tidak mencintai dia. Yesus ditolak. Yesus yang baik ditolak. Barabas yang penjahat dicintai. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana perasaan saudara jikalau orang yang saudara cintai tidak mencintai saudara? Orang yang saudara perjuangkan ternyata membenci saudara. Apakah yang akan saudara rasakan? Tentu tidak menyenangkan, bukan? Tentu kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakkan di dalam kehidupan kita. Yesus menderita itu semua. Dia pikul penderitaan itu semua. Yesus mencintai orang-orang Yahudi supaya mereka percaya kepada Mesias dan diselamatkan. Tetapi orang-orang itu menolak dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya Barabas dilepaskan. Sementara Yesus mulai disiksa untuk disalibkan. Matius 27 ayat 27 sampai 31. Yesus diolok-olok, dimahkotai duri, dan dipukuli. Pilatus memerintahkan pada prajurit-prajuritnya untuk memahkotai duri Yesus dan memukuli Yesus dengan cambuk-cambuk Romawi yang berisi butiran-butiran tulang dicambuk itu, atau logam yang runcing-runcing, sehingga ketika dicambukkan
itu pasti akan merobek kulit dan mengeluarkan darah. Prajurit-prajurit mengolok-ngolok dia, memperlakukan dia, merendahkan dia. Walaupun mereka memakaikan jubah ungu kekaisaran Romawi biasanya sebagai simbol kemuliaan, kehormatan, waktu itu dipakaikan kepada Yesus. Karena Yesus yang waktu itu dituduh sebagai raja orang Yahudi, tapi jubahnya jelek, maka mereka memakaikan jubah yang indah sebagai penghinaan dan memahkotai Yesus dengan mahkota duri sebagai penghinaan. Prajurit-prajurit itu memukuli dia sebagaimana aturan daripada Romawi, dipukul 39 kali, dicambuk 39 kali. Begitulah mereka memperlakukan para penjahat, para tawanan-tawanan politik ketika mereka menghukum orang sebelum disalibkan, mencambuk 39 kali. Menurut sebuah tulisan, jikalau dicambuk 40 kali, seseorang bisa mati. 39 kali itu masih ada kesempatan untuk hidup dan merasakan penderitaan-penderitaan yang berikutnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini gambar Yesus dicambuk, dan mereka mencambuk Yesus seperti mencambuk seorang penjahat. Mereka mencambuk Yesus seperti mencambuk seorang pencuri, seorang hukuman. Hanya karena tuduhan yang tidak ditemukan buktinya itu. Dan mereka mencambuknya sebagaimana perintah daripada Pilatus itu. Massa terus berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Dan Yesus menderita itu semua. Dan penderitaannya itu semakin lama semakin bertambah. Semakin lama semakin ngeri, semakin lama semakin menyiksa fisiknya. Lalu Yesus diperintahkan memikul salibnya menuju ke Bukit Golgota. Dan ketika dia di perjalanan, dia bertemu dengan wanita-wanita Yerusalem yang menangisi dia. Yesus tidak mau ditangisi oleh siapapun. Yesus tidak mau dikasihani, karena memang dia rela melakukan kehendak Bapa itu. Dia rela memikul salib dan seluruh penderitaan akibat dosa itu dengan kesadaran penuh, dengan tanpa belas kasihan oleh manusia. Karena memang bukan dia yang patut dikasihani, melainkan manusia seperti kitalah yang patut mengasihani diri kita sendiri. Sebab kita tidak bisa melepaskan diri dari dosa dan hukumannya. Sebagaimana wanita-wanita Yerusalem itu, kita tidak bisa melepaskan diri dari dosa hukumannya. Kristus yang rela memikul hukuman dosa itu tidak perlu ditangisi. Kita wajib menangisi dosa-dosa kita. Akhirnya Yesus disalibkan, dipaku di kedua tangannya dan kakinya, tergantung di kayu salib. Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Yesus sudah sampai di situ penderitaannya? Belum. Ternyata masih menderita secara psikis lagi. Jadi nampaknya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penderitaan Yesus itu di depan dan di belakang itu secara psikologi, secara psikis, secara batinia, dan di tengah-tengahnya itu secara fisik, secara jasmania. Penderitaan secara jasmania puncaknya pada saat dia disalibkan, dipaku kedua tangan dan kakinya. Namun belum berhenti penderitaan itu. Masih ada penderitaan yang lain, penderitaan psikologi, penderitaan
jiwani yang dia derita. Yesus menolak minum anggur bercampur mur atau empedu untuk mengurangi rasa sakitnya. Dia ingin merasakan penderitaan itu secara total. Nah, pada waktu penyaliban Yesus itu, 2 kali Yesus ditawari minuman anggur. Dikasih merasakan minuman anggur. Yang pertama, anggur yang bercampur mur dan atau empedu. Yang tujuannya untuk mengurangi rasa sakit orang yang disalibkan. Dan Yesus menolak itu. Karena dia ingin merasakan penderitaan itu secara total. Dan anggur yang kedua adalah anggur asam, di mana sifatnya bukan mengurangi rasa sakit, tetapi hanya menghilangkan dahaga. Itu diberikan oleh prajurit pada momen yang kedua waktu Yesus disalib. Dan Yesus meminumnya, mengecapnya pada waktu itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan yang begitu hebat itu, Yesus tidak mau menguranginya dengan minum anggur bercampur empedu. Dia tetap ingin merasakan penderitaan itu sepenuhnya. Setelah 1 hari, mulai sore sampai keesokan siangnya, Yesus belum makan. Yesus belum minum. Namun tubuh jasmania Yesus begitu kuat menanggung penderitaan-penderitaan itu. Dicambuki, dipukul, disalibkan. Namun dia tidak mau meminum anggur untuk mengurangi rasa sakitnya itu. Anggur yang bercampur mur atau empedu. Dia ingin merasakan total penderitaan-penderitaan itu bagi kita, bagi saudara dan saya, dan bagi semua manusia. Dan ketika disalib, Yesus masih diolok-olok, Yesus masih diejek, dihinakan oleh para pemimpin agama Yahudi. Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Jikalau engkau Mesias, turunlah dari salib itu. Mereka mengolok-olok Yesus. Jadi mereka berpikir kalau Yesus turun dari salib itu bukti bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Allah. Inilah saudara sekalian. Belum berhenti juga penderitaan secara psikis daripada Yesus. Bukan hanya pemimpin-pemimpin agama Yahudi, tetapi juga Yesus diejek oleh para prajurit Romawi. Sebenarnya prajurit ini hanya menjalankan tugasnya. Namun pada waktu itu dia seolah-olah ikut campur berkaitan dengan kemesiasan itu. Berkaitan dengan pengharapan Yahudi akan Mesias itu. Maka prajurit-prajurit itu juga mengolok-olok dia, biar dia turun dari salib. Mungkin para prajurit ini hanya mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh para pemimpin agama Yahudi. Tetapi ucapan mereka juga menghinakan, merendahkan. Juga menyatakan ketidaktahuan dan kebodohan mereka akan Mesias. Tapi semuanya itu menambah beban berat daripada Yesus. Bagaimana seorang yang sudah akan mati disalib masih diejek, diolok-olok. Dan yang lebih parah adalah seorang penjahat di sebelah Yesus. Lukas 23 ayat 33 sampai 43 dan ayat-ayat paralelnya di dalam Matius dan Markus dan Yohanes. Penjahat yang disalibkan di dekat Yesus ada 2. Satu sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Yang seorang
juga menghujat Yesus seperti yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi, seperti yang dilakukan oleh prajurit-prajurit Romawi. Jikalau engkau Mesias, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu dan kami. Penghinaan itu, ejekan itu, hujatan itu menambah berat beban daripada penderitaan Yesus. Tidak cukupkah mereka puas melihat Yesus dipaku di kayu salib dengan segala penderitaan yang sudah dia derita, dicambuk, dimahkotai duri, dihinakan, direndahkan. Tidak cukupkah mereka puas? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dan penderitaan yang paling dahsyat, puncak daripada penderitaan itu adalah Yesus ditinggalkan Bapanya. Itu nyata dari perkataan Yesus di dalam Matius 27 ayat 46. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah gambaran, inilah penderitaan, inilah teriakan dari neraka. Ketika seseorang ada di neraka, mereka hanya akan berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan ketika Yesus disalib, Yesus merasakan kepedihan neraka itu. Maka dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Orang di neraka adalah orang yang ditinggalkan oleh Allah. Dan mereka akan disiksa, dibinasakan kekal oleh Allah. Sebaliknya orang di surga adalah orang yang bersama-sama Allah, menikmati kebahagiaan surgawi bersama Dia. Nah, itulah teriakan Yesus mewakili semua orang yang akan pergi ke neraka. Dan Yesus merasakan betapa mengerikannya di neraka, yaitu ditinggalkan Allah. Yesus sebagai firman Allah yang selalu bersama-sama dengan Allah sejak kekal dari kekal. Tapi pada saat itu, ketika dia menjadi manusia, ketika dia disalibkan memikul dosa-dosa manusia, dia ditinggalkan oleh Bapanya, ditinggalkan oleh Allah. Ini adalah penderitaan yang paling puncak dan paling mengerikan bagi manusia yang berdosa. Ditinggalkan Allah, dihukum di neraka kekal. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berita baik daripada penyaliban Yesus adalah keselamatan. Hasil daripada penyaliban Yesus adalah keselamatan itu. Dicatat di dalam Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Begini bunyinya. Lalu ia, penjahat, berkata kepadanya. Ini penjahat yang satunya lagi. Yang satu telah menghujat Yesus. Dan yang satunya sama-sama mau meninggal. Dia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah berita sukacita salib itu. Dari salib itu kita melihat hasilnya yang nyata, di mana ribuan orang tidak mau percaya kepada Dia. Namun penjahat ini mau percaya kepada Dia. Dia berkata, dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus Sang Raja. Dia percaya bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja, Raja kerajaan surga dan bumi. Maka Yesus menjanjikan iman yang luar biasa itu dengan bersama-sama dengan Dia di Firdaus. Nah, ini penting saudara yang dikasihi Tuhan. Bersama-sama.
dengan Yesus di Firdaus. Yang tadi orang yang di neraka ditinggalkan Allah. Sebaliknya orang yang di surga bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang berita sukacita daripada penyaliban itu. Yesus sudah menanggung semua penderitaan salib itu. Penderitaan mulai dari Taman Getsemani sampai Bukit Golgota. Dari dijual Yudas sampai ditinggalkan Bapaknya. Yesus menanggung sepenuhnya semua penderitaan itu untuk menyelamatkan orang-orang seperti penjahat yang percaya kepadanya itu. Bersyukur jikalau kita sekarang bisa percaya kepadanya. Memang penderitaan Yesus itu bagi keselamatan kita. Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang seluruh dunia. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Nah, ini saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus sekali menanggung dosa. Melalui penyalipannya, kematiannya itu. Lalu Dia sekali lagi akan menyatakan dirinya, menganugerahkan keselamatan kepada orang-orang yang percaya kepada. Puji Tuhan jikalau kita bisa percaya kepada Yesus itu karena anugerahnya, karena kuasanya, karena kasihnya yang besar itu. Marilah, setelah kita menghayati, setelah kita mengenang seluruh penderitaan Yesus dari Taman Getsemani hingga Golgota itu, marilah kita makin mengasihi Yesus seperti Dia telah mengasihi kita dan seperti Dia telah menyelamatkan kita hari ini sampai selamanya. Amin. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua.